Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, takdirkan kami yang hadir pada malam hari ini hidupnya semakin sukses, sehat, kaya berkah. Engkau takdirkan kami bisa istiqomah dalam menjalankan bisnis syariat Manana Daily. Engkau takdirkan kami bisa menjadi bagian dari peraih reward di periode ini. Dan engkau takdirkan kami bisa mengikuti gerakan Umroh Akbar 2000 jamaah di tahun 2024. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua dan terkhusus untuk Mbak Wasilah yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, ya, meluangkan waktunya untuk ngilmu bersama di sini, ya, belajar bersama. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada malam hari ini Allah berkahi menjadi ikhtiar yang bermanfaat, Allah ridhoi, menjadi ikhtiar yang membawa berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman semua, untuk lancaran ya berjalannya acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah tadi, acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan bisa maksimal nanti kita belajarnya, ya, bermanfaat untuk kita semuanya, ya, tambah berkah dalam menjalankan bisnis syariah Menada ini. Nah, eh, baik teman-teman semua, pada malam hari ini, ya, kita akan belajar, ya, sharing-sharing dengan seseorang yang luar biasa, ya. Beliau itu adalah seorang mantan buruh pabrik yang sekarang hidupnya penuh keajaiban setelah beliau mengamalkan ilmu DKR dan menjalankan wasilah bisnis syariah Armina Daily. Beliau bisa menunaikan ibadah umroh lebih dari satu kali, ya. Beliau juga salah seorang leader sukses di Armina Daily, ya. Beliau juga peraih reward cash 55 juta rupiah. Nah, mari Bapak Ibu hadirkan jiwa raganya, rendahkan diri kita untuk belajar dengan beliau yang luar biasa, Mbak Wasilah dari Ngawi. Assalamualaikum Mbak Wasilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Sandi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semakin sukses, sehat, kaya, berkah. Mudah-mudahan Mbak Amin, Wasilah juga amin. demikian adanya. Amin ya Allah. Ya, Ya, saya i- ucapkan banyak terima kasih Mbak Wasila sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, nggih. Sungguh suatu eh, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri jenengan bersedia meluangkan waktunya, nggih, sharing-sharing berbagi ilmu kepada teman-teman kami tim Sandi, nggih, dan timnya Bu Yuniasi, mudah-mudahan sharing-sharingnya nanti bermanfaat, ya. Nah, eh, nanti Mbak Sila, monggo silahkan bisa diceritakan, ya, awal jenengan eh, mulai merintis Arwina Daily, mulai dari belum memperoleh apa-apa sampai sekarang mendapatkan eh, banyak keajaiban, nggih.
biar nanti teman-teman itu apa ya bisa menginspirasi lah, bisa menginspirasi teman-teman semua tentunya untuk apa? Untuk lebih semangat dalam memperjuangkan Armina Daily. Nggih. Silahkan, monggo waktu sepenuhnya saya aturkan pada Mbak Wasilah. Monggo, Mbak. Iya, terima kasih Bu Sandi atas waktunya dan kesempatannya. Masya Allah, ini yang luar biasa sekali, suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih saya bisa hadir di sini, saya diundang di sini di timnya Bu Sandi dan Bu Yuniasih. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa silaturahim di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum nanti kita sharing ya, mungkin nanti kita akan diskusi sama-sama. Sebelumnya saya perkenalkan, mungkin di sini ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, saya Wasilah dari Ngawi. Saya dulunya itu sebagai buruh pabrik ya. Jadi kalau sekarang namanya mantan buruh pabrik. Saya dulu bekerja selama 14 tahun. Niat saya bekerja ingin membantu perekonomian keluarga. Tetapi yang terjadi justru banyak amanah. Dulu waktu menjadi karyawan, itu saya tidak hanya menjadi karyawan, saya jualan baju iya, jualan kue iya yang saya buat sendiri malamnya, jualan sayuran suami saya pun setelah bekerja membantunya karena jualannya di depan pabrik. Nah, di rumah pun saya masih buka usaha toko sembako. Nah, dari situ berjalan beberapa waktu, kemudian terjadi suatu musibah. Menurut saya musibah sih ya. Saya kecelakaan pada waktu mau berangkat kerja yang mengakibatkan tulang ekor saya retak dan tidak bisa bekerja lagi. Nah, dari situlah semua usaha saya itu gulung tikar dan saya pun tidak bisa eh Bu Sandi, tolong saya dijadikan co-host. Silakan Yang Mbak mau Mini, ngomong. tolong jadikan host. Ya, eh saya ini ya, setelah kecelakaan itu tadi, perekonomian pun anjlok, bahkan tidak minus lagi, bahkan tidak nol lagi ya. Namanya saat itu untuk makan besok ya, itu saat ini belum ada beras. Jadi pada saat itu sampai di titik terendah, saya tidak bisa membelikan jajan anak saya, tidak bisa untuk memenuhi atau tidak bisa memberi makan. Pada waktu yang paling saya ingat itu di bulan Ramadan. Jadi cerita saya di DKR kelas 1, testimoni saya itu benar-benar yang saya alami. Pada waktu itu di bulan Ramadan, pada saat perekonomian saya di paling bawah, saya tidak ada bahan untuk dimasak. Pada waktu itu kita sedang di luar rumah ya, tepatnya dulu kita offline. Nah, mau pulang nggak ada bahan untuk yang dimasak ya.
Akhirnya saya tidak pulang, akhirnya kita berhenti di masjid. Saya, suami, dan anak saya. Biar dikiranya musafir, padahal kita sengaja di situ untuk buka puasa. Terus selang beberapa hari kemudian seperti itu lagi. Nggak ada bahan untuk dimasak untuk buka puasa. Kita pindah ke masjid yang lain. Biar tidak kira kok orang ini terus gitu ya. Akhirnya saya pindah ke masjid yang lain untuk buka puasa. Biar dikiranya musafir, padahal kita sengaja datang ke situ. Ya, pada saat itulah eh, keluarga saya di titik yang paling terendah. Pada saat itu, akhirnya datanglah ilmu DKR, ya, yang sangat luar biasa ini. Saya berusaha untuk mempraktekannya. Kenapa saya bilang berusaha? Walaupun ilmunya sederhana, tetapi masih ada apa untuk mempraktekannya itu belum sempurna. Mungkin ya dari terapi-terapi yang terapi memaafkan contohnya. Karena pernah ada selisih paham dengan seorang teman yang membohongi saya, yang menipu saya. Mungkin saya tidak terima dengan hal itu. Terus ada juga selisih paham dengan keluarga dan saya tidak terima dengan itu. Akhirnya untuk melakukan terapi maaf itu saya berusaha mencoba sedikit. Terus mencoba terapi syukurnya, saya berusaha ya, karena terapi syukur itu sangat mudah, tetap mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan dengan semudah membalikkan telapak tangan. Akhirnya saya berusaha mempraktekkan ilmu DKR-nya sedikit demi sedikit, akhirnya bisa istiqomah dan alhamdulillah keajaiban yang saya rasakan sangat luar biasa. Dari perekonomian tadi yang minus sekarang berubah. Yang dulunya saya apa buka puasa di masjid, sekarang saya bisa berbagi ke mereka yang membutuhkan. Dan yang dulunya untuk makan, untuk membelikan jajan anak saya, itu pernah di titik kekurangan. Tapi saat ini insya Allah saya bisa memenuhi kebutuhan anak saya. Bahkan anak saya nomor 3 ini alhamdulillah bisa dibilang super dari kakak-kakaknya. Setiap keluar itu minta mainan, minta jajan ini itu. Tapi kalau kakaknya enggak begitu. Tapi alhamdulillah saya bisa memenuhinya. Dan alhamdulillah yang dulunya amanahnya puluhan juta, teman-teman. Tapi ratusan juta amanah saya. Saya bisa melunasinya satu persatu hasil dari Armina Daily. Dan saya bisa eh, jalan-jalan, bisa menikmati keindahan dunia. Kemarin bisa ke Bali. Yang luar biasanya lagi kemarin bisa ke Singapura dan Malaysia. Itu yang sangat luar biasa bagi saya. Siapa saya? Hanya orang kampung, hanya mantan buruh pabrik. Pendidikan saya di bawah Bapak Ibu semuanya. Segi ekonomi pun di bawah Bapak Ibu semuanya. Tetapi saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dulu pikiran saya ke luar negeri itu takut. Apalagi bekerja, saya takut sekali. Naik pesawat pun saya takut. Tetapi sekarang saya sudah berkali-kali naik pesawat. Tidak hanya jalan-jalan, tapi bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci lebih dari satu kali. Umroh yang pertama, saya itu tidak percaya apa benar ya saya saat ini sedang berada di depan Ka'bah saat itu.
Dulu itu saya sengaja keluar dari rombongan. Kalau umroh itu kan rombongan berempat, berenam, bersepuluh gitu ya. Saya sengaja menyendiri. Saya sengaja menyendiri sambil melihat Ka'bah. Apa benar ya? Mimpi enggak ya? Saya berada di dalam Masjidil Haram. Nggak percaya. Nah, pada saat itu ternyata benar saya berada di dalam Masjidil Haram. Saya menyendiri, ya Allah, begitu luar biasa nikmat yang kau berikan pada saya. Yang dulunya kondisi saya seperti itu. Untuk makan saja susah. Tapi Allah memantaskan saya. Allah memanggil saya menjadi tamunya. Bisa hadir ke tanah suci. Dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Saat ini, teman-teman, saya tidak meminta uang suami pun. Saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Itu rezeki dari Armina Daily. Luar biasa sekali, teman-teman, jika kita mempraktekkan ilmu DKR dengan sungguh-sungguh. Kita mempraktekannya ikhlas, berharap ridha Allah, jangan hanya karena sesuatu. Contoh, di testimoni si A, mereka mempraktekkan ilmu DKR amanahnya lunas, terus kita ikut-ikutan. Oh, saya mempraktek ilmu DKR supaya amanahnya lunas. Nggak bisa. Jadi kita betul-betul mengharap ridho Allah, insya Allah keajaiban itu datang. eh Terus dengan penuh keyakinan bahwa keajaiban itu ada, maka keajaiban juga akan datang. Pada waktu itu saya ragu untuk pergi ke Baitullah. Bisa nggak ya saya pergi ke Baitullah? Saat itu masih ada keraguan, tetapi saya sering konsultasi sama Bunda Ana ya. Bisa nggak ya Bun saya ke Baitullah? Yakin aja Mbak, yakin nggak tahu nanti rezeki dari mana. Ternyata betul. Hanya dalam waktu jarak beberapa bulan, saya terus dimotivasi sama Bunda Ana bahwa saya bisa hadir ke Baitullah. Akhirnya Allah pun mengabulkannya, saya bisa hadir ke Baitullah. Ya, itu keajaiban yang saya rasakan. Tentunya masih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang lain jika diceritakannya kemalaman. Ya, ya. Jadi teman-teman semuanya nanti kita lanjutkan sharing-sharing. Mungkin nanti ada yang didiskusikan sama-sama. Ya, jadi sebentar ini ya masih ada sedikit. Kalau dulu saya mungkin dan teman-teman di sini sudah merasakannya seperti Bu Sandi, Bu Yuniase. Dulu kita menjalankan Aruna Daily ini secara offline. Dulu kita sebar brosur ya di lampu merah, di pasar, di masjid, di alun-alun kalau saya dulu ya. Jualan red coffee di pasar, di suatu pengajian itu kita bikin stand ya. Nah, dari situ terus untuk follow up-nya kita door to door. Dari satu pintu ke pintu yang lain, dari desa satu ke desa yang lain. Kita home meeting ke yasinan satu, yasinan yang lain, ke pengajian satu, pengajian yang lain. Berangkatnya kadang pagi, kadang siang, pulangnya malam kalau ada home meeting. Kalau nggak ada home meeting, kita pulangnya sore. Harus meninggalkan anak. Tetapi apa yang terjadi? Ditolak. Nggak ada yang closing. Sekarang online sangat mudah sekali. Beruntunglah teman-teman lahir di saat online. Kita tinggal kerja dari rumah. Mungkin yang emak-emak memakai baju kebesarannya yaitu daster, tetapi bisa menjalankan Armina Daily tanpa harus meninggalkan anak-anaknya. Ya,
Terus untuk teman-teman yang masih bekerja sebagai karyawan ataupun PNS atau yang masih ngemploy atau yang banyak yang masih melakukan usahanya masih bisa melakukan Armada Daily secara online. Nah, inilah hebatnya. Dulu saya menjadi peraih reward di Armada Daily itu butuh waktu 3 tahun. Kalau sekarang online, teman-teman 1 tahun pun sekarang peraih reward sudah banyak. Jadi teman-teman beruntunglah ya, Bapak Ibu semuanya beruntunglah, bersyukurlah lahir di saat online ini. Kalau teman-teman mengeluh ngelola kolam nggak ada yang closing, follow up nggak ada yang closing, toh yang ditolak cuman HP-nya, kan nggak di depan muka. Dulu saya sebar brosur, brosurnya sudah beli. Satu remnya berapa dulu 300.000. Begitu tak kasihkan orang, jangankan dibaca, langsung diremes-remes di depan muka saya. Bayangkan. Saya silaturahim kenal sama istrinya, begitu bertamu yang membukakan pintu suaminya. Begitu ditanya, enggak, pergi, pergi, pergi. Tidak, tidak. Saya diusir. Belum bertemu istrinya, diusir. Dikira mungkin apalah gitu ya. Nah, jadi eh, teman-teman sekali lagi bersyukurlah. Apapun rintangannya, apapun godaannya di online ini, tetap jalankan ya. Istiqomah dulu minimal 2 tahun atau 3 tahun dulu ya. Istiqomah dulu, istiqomah apa? Istiqomah hadir dan menghadirkan. Istiqomah RO-nya. Saya kan belum punya mitra, apakah harus RO? Tentu itu menunjukkan tanggung jawab kita sebagai mitra Aruna Daily. Menunjukkan bahwa kita disiplin, karena kunci sukses itu salah satunya disiplin. Ya, jadi kalau kita istiqomah, insya Allah suatu saat nanti teman-teman akan sampai di titik eh, menjadi peraih reward. Di sini peraih rewardnya ada berapa, Bunda Sandi? Alhamdulillah dua, Bu Yun dan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga bertambah lagi. Untuk Insya Allah meraih lahir reward, lagi 2 nanti. Bentar lagi. Masya Allah Udah ya. muntup-muntup ini. Untuk untuk reward di Armina Daily itu sangat mudah ya. Sangat mudah karena apa? Sekarang ada eksklusif 1, eksklusif 2. Masih ada waktu. Teman-teman jangan sampai omsetku kurang banyak. Kayaknya nggak bisa deh. Kalau keraguan-raguan itu hadir di hati Bapak Ibu ya, segera lakukan safety, segera istighfar. Karena apa? Keajaiban itu bisa datang di detik-detik terakhir. Ya mungkin kurang 1 minggu nanti banjir closingan, bisa saja. Mungkin dalam 1 hari datang 10 closingan, bisa aja. Jadi teman-teman tetaplah istiqomah. Istiqomah kelola kolamnya, istiqomah follow up-nya ya. Istiqomah itu memang tidak mudah. Istiqomah itu mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Yang mudah apa? Yang mudah istirahat. Ya, jadi teman-teman di sini usahakan istiqomah, lakukan apa yang ada di Armada Daily, lakukan apa yang disarankan oleh leader-leader Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu cerita dari saya. Kita lanjut sharing-sharing biar nggak kemalaman. Karena tadi saya dengar, ongku nek wengi-wengi ngantuk, ya kan? Ya, silakan mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, ya. Terima kasih Mbak Wasilah ya. Tadi teman-teman panjenengan semua sudah mendengarkan langsung dari beliau, nggih, perjuangan beliau mulai dari nol sampai di titik sekarang ini ternyata nggak gampang dan butuh kerja keras pasti. Godaan banyak pasti, ujian banyak pasti. Tapi alhamdulillah seorang Mbak Wasilah bisa melewati itu semua. Ya, karena apa? Berkat kegigihan beliau dan selalu manut apa yang disampaikan oleh Bunda Ana. Ya, dan luar biasanya nggih, di saat
terjadi penolakan, nggih. Offline itu memang benar-benar di depan mata itu sangat menyakitkan, nggih. Di saat tadi Mbak Wasilah cerita, kertas tidak dibaca langsung diremas, ya. Padahal 300.000 satu rem. Kita yang eh, sekarang online menghadirkan hanya dengan 30.000 aja. Tiba-tiba kolam sepi, nggak ada respon. Berarti itu sangat kecil sekali, nggih. Apa namanya, rasa kecewa kita, nggih, dibanding dengan apa yang dialami oleh Mbak Wasilah. Nah, sekarang teman-teman, nggih, monggo silahkan sharing-sharing pada beliau, nggih. Tanya apa saja, monggo silahkan. Mungkin Mbak Wasilah, ya, di saat jenengan di titik nol itu tadi, nggih, dan jenengan ketemu dengan bisnis ini, ya, itu nggak gampang langsung percaya 100%. Masa sih aku bisa? Karena tadi Mbak Wasilah cerita pendidikan saya di bawah Bapak Ibu semua. Nah, itu bagaimana semangat jenengan untuk belajar, nggih? Mungkin apa ya? Kalau dunia offline itu dulu presentasi, nggih, mungkin, nggih. Presentasi kita ngomong di depan orang, apa, pas arisan, pengajian itu gimana Mbak Masila? eh Dulu itu ini ya, teman-teman kalau dibedakan antara offline sama online ini sangat luar biasa apa ya? Kalau dulu offline ya teman-teman, kita sebar brosur-brosurnya beli. Kita harus meninggalkan rumah, keluar rumah berpakaian rapi, wangi. Kita juga harus bawa uang saku untuk bekal kita di jalan. Perlu ya tenaga yang pasti ya. Kalau sakit kita nggak bisa keluarkan otomatis. Nah, terus kita melakukan presentasi, bawa laptop, bawa proyektor. Perlu mental juga harus berani berbicara di depan orang banyak. Itu pun perlu latihan. Saya dari segi pendidikan itu jauh dari Bu Sandi dan Bu Yuniasih. Saya cuma lulusan S2, SD, SMP. Ya. Tetapi saya di sini kemauan saya untuk belajar di sini ya, belajar berbicara, saya berbicara dimulai belajar dari MC. Saya mengikuti seminar yang namanya public speaking, ya. Itu latihan berbicara itu pun berbayar, tidak gratis ya, membayar seratusan ribu pada waktu itu. Kita belajar mengikuti seminar public speaking, kita belajar berbicara di depan orang banyak, kita praktek Zoom meeting, ya, presentasi di depan orang banyak menghadapi ibu-ibu, bapak-bapak, menghadapi Pak Yai, menghadapi Bu Nyai pada waktu itu. Nah, terus pada saat itu ya, dari segi ilmu agama pun masuk di yasinan itu kadang nanti kalau saya menerangkan ini benar nggak ya? Ada yang salah. Pokoknya saya pada waktu itu saya pakai ilmu PD aja. Nggak tahu nanti pikir belakangan yang penting PD ya itu. Terus apa? Pada waktu itu pada masa offline gitu ya, kita harus betul-betul memahami apa isi materi yang kita sampaikan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang tugas kita hanya hadir dan menghadirkan saja. Yang menerangkan sudah tim DKR. Jadi teman-teman, perbandingannya itu sangat jauh sekali dari offline dan online. Teman-teman hanya hadir dan menghadirkan, tidak perlu menjelaskan. Kalaupun nanti teman-teman ada pertanyaan dari si calon mitra, tinggal screenshot kirim ke pendampingnya. Pendampingnya yang akan menjawab. Mudah sekali. Kalau dulu offline ada pertanyaan, kita harus bisa menjawab. Kalau kita tidak bisa menjawab, kita malu. Terus kita si audiens tidak akan percaya sama kita karena kita tidak bisa menjawab.
Nah, kalau sekarang mudah sekali ya. Ini pertanyaan ini bagaimana? Tanya ke leadernya dulu bagaimana saya menjawabnya. Kalau dulu enggak, harus betul-betul menguasai materi, harus bisa menjawab semua pertanyaan dari audiens, gitu. Ya mungkin itu Bu Sandi, mungkin ada yang Iya, didiskusikan, silahkan teman-teman, oke. ada yang mau Nah, dibahas. iya. Gini Mbak Wasila, jenengan tadi cerita untuk menjadi prariwet, jenengan selama 3 tahun nggih, baru bisa tercapai. Nggih, Betul. 3 tahun. Mm-mm. Nah, itu pun offline nggih, offline ya. Secara offline 3 tahun, sekarang online. Nah, yang ingin saya tanyakan, jenengan di awal ini kan keadaan minus. Bagaimana cara jenengan, jenengan itu memperoleh modal, ya? Padahal di sini kita kan melakukan pembelanjaan di awal Betul. dan kita melakukan aktivasi per bulan. Itu Nah, gimana jenengan? itu banyak yang saat ini terjadi ya. Mungkin tidak hanya di grup saya pun ya. Mungkin umum ya, mereka tidak bisa aktivasi. Saya masuk di sini loh, niatnya ingin lunas hutang, tapi kenapa malah disuruh aktivasi? Saya di sini loh ingin berubah kehidupannya, tapi kenapa setiap bulan harus mengeluarkan aktivasi? Ya, kita di sini harus punya ini ya, niat kuat. Kita harus mentaati yang ada, harus mentaati peraturan apa yang ada di sini, yaitu aktivasi. Dulu waktu saya terkendala biaya, saya pernah mengalami yang namanya tidak bisa aktivasi. Mungkin di sini ada yang pernah mengalaminya. Tapi apa yang saya lakukan? Saya menjual produknya. Waktu itu saya pernah hamil anak yang ketiga ini ya. Saya laku red coffee 3 saset itu apa di telepon. Mbak, saya mau beli red coffee 3 saset. Rumahnya mana? Padas. Perjalanan 45 menit naik motor. Saya antarkan dalam keadaan hamil. Saya naik motor sendiri. Antarkan pesanan red coffee. Cuma 3 saset, bayangkan. 1 saset cuma keuntungan berapa? 5.000. Nah, jadi teman-teman saat ini ya, dulu saya terkendala biaya, mau aktivasi nggak ada. Kalau pendaftarannya kan mudah ya, ringan, siapapun bisa. Aktivasinya. Mungkin untuk pendaftarannya pun di sini ada yang terkendala harus rela nabung dulu, mengumpulkan dulu. Itu pun juga saya dulu seperti itu. Saya mengunci niat adanya uang berapa dulu saya kunci niat saya untuk pendaftaran, baru saya bisa melunasinya beberapa hari kemudian. Nah, setelah itu melakukan aktivasi tiap bulan. Pernah jangankan untuk aktivasi, Bu, kan saja saya pernah kekurangan ya. Nah, itu yang saya lakukan pada waktu tidak bisa aktivasi, saya menjual produknya. Jadi dulu saya itu jualan produk pernah di pasar-pasar, masuk di pasar-pasar bawa red coffee, saya kasih contohnya. Terus saya jualan itu di Jalan Sehat, saya bawa brosur red coffee, terus saya bawa contohnya, bawa sasetan. Saya ngobrol dekati orang satu ke yang lain, sampai bibir ini capek ngomong, istilahnya sampai berbusa ngomong menjelaskan red coffee, ternyata nggak ada yang beli. Nah, terus pernah saat itu saya di alun-alun Ngawi ada kegiatan jalan sehat, saya ke sana bawa brosur banyak. Saya menjelaskan red coffee, alhamdulillah ada yang beli 1 saset. Senengnya luar biasa 1 saset. Nah, terus saya jelaskan ini itu ya Mbak, saya beli 1 saset, nanti kalau enak saya beli lagi. Selang 2 hari telepon minta 1 box. Nah, itu ya luar biasa sekali. Terus dulu perjuangan untuk mendapatkan konsumen, kita sebar apa brosur Red Coffee pada saat itu ya jamaah sholat Jumat. Nah, karena Red Coffee itu kita tujukan kepada bapak-bapak ya. Pada saat sholat Jumat itu ya sering
dari masjid satu ke masjid yang lain. Mungkin masjid satu masih keadaan sholat, brosurnya tak selipkan di motor-motor mereka, di motornya, di mobilnya tak selipkan satu-satu gitu. Nah, setelah itu pindah ke masjid yang lain, belum selesai juga, tak selipkan di motornya satu-satu. Setelah itu di masjid yang ketiga, waktu itu jamaah keluar. Nah, saya berdiri nih di depan pagar memberikan brosurnya satu-satu. Dari situ habis ratusan brosur, nggak ada yang telepon. Kita lakukan lagi seperti itu, pindah di desa yang lain, lakukan seperti itu lagi. Alhamdulillah suatu ketika ada yang telepon. Mbak, ini red coffee ini gimana cara minumnya, apa khasiatnya, apa kandungannya, saya jelaskan bla bla bla. Akhirnya beli berapa? 2 saset. Dulu itu laku 2 saset, 3 saset itu seneng banget ya, seneng banget. Jadi, nah itu kita telaten sebar brosur, eh, telaten jualan. Jadi ilmu nyut itu harus benar-benar kita terapkan ya. Niat ya duplikasi. Uletnya di sini loh. Telatennya di sini loh yang harus kita tekuni ya. Telaten. Telaten apa sih? Telaten ngelola kolam kalau saat ini. Kalau dulu saya telaten jualan, telaten sebar brosur di panas-panasan lampu merah. Coba bayangkan, Bapak Ibu ya. Di lampu merah, di bawah terik matahari sebar brosur. Eh, terus kalau di depan masjid itu kan, kalau Jumat itu kan, kalau di Madiun, sekitar Madiun itu ya, di pintu gerbangnya itu kan banyak orang yang minta-minta. Saya itu di dekatnya mereka, tapi itu nggak apa-apa lah, merendahkan hati kita nggak apa-apa ya. Sampingnya orang minta-minta bawa gelas aqua, saya di sebelahnya sebar brosur, nggak apa-apa. Memandang orang saya rendah nggak apa-apa. Yang penting niat saya baik pada waktu itu ya. Jadi kita telaten ya, telaten sebar brosur, brosurnya habis, pesan lagi, beli lagi. Jadi kita dulu modalnya itu banyak, tidak sekarang. Kalau sekarang cuma apa? Kuota aja. Apalagi kalau pakai WiFi mudah banget ya. Hemat sekali. Kalau dulu ya, belum biaya bensin untuk keluar, belum nanti kita mengikuti HTM-nya 25 sampai 50 ribu. Terus kita mengikuti training public speaking ratusan ribu. Kita mengikuti trainingnya bayarnya ratusan ribu belum perjalanannya. Misalkan ke Surabaya, ke Jakarta. Itu membutuhkan dana yang tidak kecil. Ya. Ada pelatihan PMM, pelatihan apa, itu di gedung, di rumah makan, di hotel. Kita bayar HTM-nya ratusan ribu. Kalau sekarang kita mengikuti seminar lewat Zoom, tidak bayar. Pakai daster pun bisa. Ya kan kalau dulu kita harus pakaian rapi, pakai seragam. Nah, jadi teman-teman di sini niat, yakin, ulet, duplikasi itu benar-benar kita terapkan. Insya Allah nanti teman-teman akan sampai di titik menjadi peraih reward. Teman-teman bisa jalan-jalan ke luar negeri, enak banget loh jalan-jalan ke luar negeri ya. Apalagi gratis ya kan, enak banget loh kita bisa menikmati eh, keindahan ciptaan Allah. Enak banget ternyata jalan-jalan itu. Ya, nanti teman-teman usahakan yang saat ini belum menjadi peraih reward, usahakan minimal sampai Bali lah. Ya, nanti teman-teman bisa jalan-jalan ke Bali gratis ya. Keren banget pokoknya. Ya, gitu. Itu Bu Sandi. Oke. Terus untuk menjadi peraih reward nih, Mbak. Apa sih persiapan dari timnya jenengan? Nggih, mungkin motivasi apa yang disampaikan untuk mitra-mitra jenengan biar mereka itu ada greget, ada semangat, ayo raih reward semuanya gitu. Itu apa yang jenengan sarankan ke mereka? Ya, bentar ini ada yang WA mau gabung. Sebentar ya, saya balas dulu. Oke, Saya monggo. masih Zoom. Ya, saya masih Zoom. Eh, boleh diulang Bu Sandi tadi pertanyaannya Oke, untuk menjadi peraih persiapan reward?
nggih, kan ada persiapannya, nggih. Apa sih Mm-mm, persiapan di timnya jenengan, nggih? mm-mm. Mungkin motivasi teman-teman biar greget untuk mendapatkan reward itu sendiri apa, Oke. gitu. Terutama niat dulu, ya. Niat dulu, teman-teman saya arahkan untuk membuat dream book, buku impian. Ya, impiannya apa? Teman-teman kalau tidak ada impian, ibarat pemain bola tidak ada gawangnya, tendang sana, tendang sini, jadinya capek. Kalau teman-teman nggak ada impian, nggak ada tujuan, mau menjalankan Armada Daily nanti pasti ada bosennya. Bosen, berhenti, capek, muntaber gitu ya. Jadi kalau di tim saya sering itu, apalagi untuk itu saya sarankan, saya ajak sama-sama pada Zoom seperti ini, khususnya mitra baru, ayo ambil pulpen sama kertasnya, tulis impiannya apa. Nulis impian banyak nggak apa-apa. Kita nulis impian kan nggak bayar ya kan. Bermimpilah setinggi langit jika kau jatuh masih di antara bintang-bintang. Teman-teman bermimpilah menjadi peraih reward babat habis. Ternyata nanti Allah mengabulkannya sampai di level 2, 3, 4. Enggak apa-apa. Yang penting kita, kalau teman-teman nggak berani bermimpi, jangankan sampai level 3, 4. Jadi peraih reward pun nggak jadi. Karena apa? Nggak pernah ada mimpi, nggak pernah ada kemauan. Jadi yang pertama tulis impiannya. Impiannya apa? Ingin umroh, ingin melunasi amanah, ingin membeli rumah, ingin membeli mobil, ingin umroh bersama keluarga. Nah, setelah itu di lembar kedua dikategorikan impian jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Intinya ini ada di buku MCB. Ya, terus di breakdown, jika impiannya jangka pendek mungkin ingin beli HP yang bisa buat Zoom gitu ya. Mungkin yang ada layarnya kalau Bu Sandi pakai laptop ya, Bu Yuniasi pakai laptop juga ya. Nah, Iya, Mbak eh Kak. ya, kalau saya ini pakai HP ya, jadi memang saya nggak bisa laptop. Ada laptop nggak bisa pakai ya. Jadi teman-teman pengen punya HP yang memadai biar nanti nggak keluar-keluar atau nggak kepenuhan ya. Berapapun bisa muat, mungkin harganya 5 juta, 6 juta atau 7 juta. Jadikan itu impian jangka pendek dulu. Ya, kita breakdown. Nah, setelah itu bagaimana cara mencapainya? Dengan cara langitnya gimana? Dengan cara buminya gimana? Nah, dengan cara buminya kita jalankan Armada Daily. Yang pertama kita harus mendapatkan dinamika dan kepemimpinan dan yang terutama harus mendapatkan bonus pengembangan atau bisa juga dengan jualan produk. Kalau tidak bisa jualan produk, dapatkan bonus pengembangan yang gede. Yaitu apa? Closing paket spesial. Caranya gimana? Kita menghadirkan calon mitra yang banyak ya karena apa kita di sini sudah disiapkan mesin produksi yang luar biasa, kita tinggal menyiapkan bahannya. Bahannya apa? Yaitu calon mitra. Cara mendapatkan calon mitra gimana? Di sini sudah diajarkan pakai FB Ad, pakai TikTok, pakai WA Bisnis. Tinggal kita pilih yang klik menurut kita yang mana. Kita mungkin bisa pilih satu ya, pilih salah satu. Oh, saya kliknya di WA Bisnis. Tekuni di situ. Hadirkan, dapatkan calon mitra yang banyak ya. Kalau nanti ingin hasilnya, ingin closingnya banyak, berarti kita harus bisa memprediksi atau mempresentasikan. Kita ingin closingnya 2, berarti saya harus menghadirkan berapa? Calmit 100, closing 1 itu sudah bagus. Kalau saya ingin mendapatkan hasil 5 juta, mungkin dalam waktu berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, harus di breakdown dulu. Saya harus mendapatkan uang 5 juta itu dari mana? Kalau dari closingan, berarti saya harus closing 1 paket spesial. Ya, atau paket jutawan 5 orang. Dari 5 orang ini saya harus menghadirkan berapa? Kalau 100 orang closing 1, berarti saya harus menghadirkan 500 biar closing 5. Nah, itu di apa? Kalau perlu ada buku catatannya sendiri. Ya, misalkan kolam 1, 2 isi calmitnya berapa, dari kolam 1 yang respon berapa, yang keluar berapa, yang apa, yang mengikuti DKR berapa, yang respon itu belum tentu mengikuti DKR semua. Ya, yang mengikuti DKR berapa, yang di follow up yang jawab berapa, yang di follow up
yang terkendala biaya berapa, yang di follow up, yang sudah istilahnya mau gabung tapi nunggu dana berapa, itu ditulis. Ya, dari situ kita tulis, oh calmit yang respon namanya. Nah, dari situ kita bantu doa, kita sholawati mereka, gitu. Dulu saya mengelola kolam itu yang pertama, awal-awal dulu ya. Itu 2 kolam itu closing 12, 2 kolam saja. Di kolam yang ketiga itu isinya cuma 15, itu closing 3. Jadi 3 kolam itu closing 15. Waktu itu terus ada tambahan lagi, ada 1 lagi. Bahkan yang keluar dari grup itu juga pernah ada yang closing. Itu namanya apa? Telaten. Telaten menjapri mereka, telaten follow up-nya. Kembali lagi ke telaten atau ulet. Dalam mengelola kolam itu ya, mungkin teman-teman kalau di grup saja tidak menjawab, kita japri. Di japri tidak menjawab, bagaimana caranya? Kita jalin kedekatan dengan mereka, yaitu komeni status mereka pagi 10, siang 10, sore 10 dengan orang yang berbeda. Tanpa kita membahas DKR dan Armada Daily. Terus yang kita obrolin apa? Umum saja. eh Lagi sibuk apapun, lagi masak apapun. Nah, jadi umum dulu untuk menjalin kedekatan kita dengan si calon mitra. Seperti itu. Terus dari si calon mitra yang respon, pada waktu kita follow up, oh mereka cerita nih. Kita menjadi pendengar yang baik, walaupun tidak meresapinya. Jangan sampai teman-teman di sini meresapi dari cerita mereka. Ya, kalau mereka cerita lewat WhatsApp, kita membacanya sekilas aja, jangan sampai diresapi. Apapun masalahnya, DKR solusinya. Kok sampai kolam ya? Ya, mungkin itu jawabannya sampai Nggih, mana-mana. nggih, enggak apa-apa. Pertanyaan satu tapi meluas akhirnya terjawab semuanya Mbak Wasilah, enggak apa-apa. Nggih, namanya ilmu kan seperti itu, enggak apa-apa, mewakili malah. Nggih, tadi malah terpintas dalam benak saya, Mbak Wasilah kalau jenengan follow up ada yang apa keberatan mungkin saya belum ada modal Kak, jenengan jawabnya seperti apa? Itu banyak sekali ya, yang seperti itu. Maaf, saya belum ada modal, saya nggak ada modal. Jangankan modal untuk mengikuti Armada Daily untuk makan aja susah. Saat ini dikejar-kejar debt collector gitu ya. Nah, pada saat itu pertama saya kirimin video yang itu, mau bisnis terkendala modal, ya pasti punya kan? Nah, itu ya. Dikirimin itu terus kita jelaskan kalau bisa lewat telepon aja. Kita jelaskan. Misalkan ini Bunda ya, Bunda, kalau saat ini alasan Bunda tidak ada modal, di bulan depan, di tahun depan, alasannya tetap sama, tidak ada modal. Tapi jika saat ini Bunda berusaha lebih keras lagi, bagaimana caranya merubah nasib yang saat ini, bagaimana caranya kehidupannya saat ini, ambil kesempatan ini dan jalankan dengan serius. Saya yakin di bulan depan, di tahun depan, nasib Bunda akan berubah. Sudah tidak mengeluh lagi, sudah tidak punya modal lagi, bahkan Bunda sudah punya pemasukan, sudah punya penghasilan dari Armina Daily. Jika saat ini Bunda tetap mengeluh saja, yang apa yang dilakukan, tidak ada usaha sama sekali. Sampai kapanpun Bunda tetap nggak ada modal, sampai kapanpun Bunda tetap tidak berubah kehidupannya, gitu. Terus sebelum itu ya, lakukan lakukan ilmu DKR-nya pada waktu sedekah subuh. Kita minta, ya Allah ya Rob, dengan barokah sedekah subuh ini, kirimkanlah rezeki untuk saya bisa bergabung di Armana Daily. Kalau bisa sedekah subuh itu kan istiqomah ya, berapapun itu. Dan sedekah subuh itu dilakukan pada waktu masuk waktu subuh sampai waktu subuh berakhir ya. Nah, itu istiqomah misalkan 1.000 terus, 2.000 terus, 5.000 terus. Ternyata teman-teman dapat rezeki banyak, sedekah 100.000, besoknya nggak sedekah. Itu namanya nggak istiqomah.
istiqomah berapapun itu ya, doanya kalau bisa satu kali memasukkan satu kali hajat aja dulu ya. Memasukkan 2000 doanya sampai panjang, malu dong ya sama Allah ya. Jadi kalau bisa betul-betul kita tanamkan, kita ajak calon mitra itu tadi untuk betul-betul mempraktekkan ilmu DKR dan yakini keajaiban itu ada. Terus jika niat, pasti ada jalan. Praktekkan ilmu DKR-nya, kuatkan niat sekuat-kuatnya untuk bergabung di Armena Daily. Jangan lupa sedekahnya, doanya untuk bisa bergabung di Armena Daily. Seperti itu. Nggih, Masya Allah luar biasa ilmunya. Nah, monggo teman-teman yang lain silahkan langsung bertanya kepada Mbak Wasilah. Mungkin kendala apa yang teman-teman hadapi, mumpung ada beliau, nggih, dengan segala kepolosannya Mbak Wasilah bisa mendapat reward 55 juta. Ayo, silahkan, monggo. Siapa saja boleh, monggo. Langsung buka mic atau rasen, monggo silahkan. Udah, kita ngomong boleh? Boleh. Oh, nggih. Ya, silahkan Bu Assalamualaikum. Ida. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya nggak bisa gimana caranya itu apa namanya bikin di apa namanya TikTok gitu, live di TikTok nggak bisa sama sekali belum. Tujuannya ingin apa? Mendapatkan database. Mendapatkan saya mau ingin semuanya, ingin umroh bareng keluarga, ingin bayar utang juga, Ah, ngapain semuanya. jadi bertahap ya Bun. Contoh, Bunda masuk di TikTok ingin apa? Inginnya mendapatkan database, bukan ingin umroh ya. Jadi melalui tahapan. Contoh, kita kan tadi tujuannya umroh, ya kan? Umroh. Umroh ini bisa ditempuh dengan cara langit dan cara bumi. Cara langitnya apa? Sedekah, ambil 10%-nya. Terus di samping itu ada panduan yang harus kita lakukan ya di buku MCP ada ngaji surat apa, zikir apa, kegiatan sunnah apa yang kita lakukan itu ada ya. Kita lakukan yang ada di buku MCP tersebut. Terus cara buminya gimana? Kita hadir dan menghadirkan. Nah, mungkin ini yang dimaksud Bunda, yaitu mendapatkan database. Kalau Bunda mendapatkan database dari TikTok belum bisa, pakai yang bisa aja. Mungkin WA Bisnis, WA Bisnis itu sangat mudah sekali kalau dibanding dengan FB Ad, ya. Jadi Bunda bisa belajar WA Bisnis caranya bagaimana mendapatkan database ya. Sekali kita klik mengiklan ya, terus kita berbayar berapa? Kita niatkan sedekah, jangan dianggap mendapatkan database bayar, jangan gitu. Kita niatkan sedekah ya. Setelah itu eh, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita keluarkan dulu. Jadi kita sedekah dulu maka kita akan mendapatkan database ya. Coba Bunda lewat WA Bisnis ya, dicoba dulu iklan sedekahnya berapa ya, minimal 40.000 lah ya. Dari situ pasti ada yang masuk berapapun itu. Nah, dari situ Bunda jadikan satu grup, Bunda kelola, isi materi kolamnya, japri satu persatu, ulet ya, dijapri satu persatu, jalin kedekatan dengan si calon mitra, tumbuhkan rasa keyakinan. Bunda untuk menumbuhkan rasa keyakinan kepada si calon mitra, Bunda harus yakin dulu. Yakin bisnis Armana Daily ini bisa apa untuk penghasilan kita di masa depan. Kita harus yakin dulu bahwa Armina Daily ini bisa mewujudkan impian kita, ya baik melunasi amanah, baik umroh, apapun itu. Harus yakin. Kalau kita tidak yakin, maka kita tidak bisa meyakinkan si calon mitra. Harus kita yakin dulu, ya. Karena apa? Energi. Bunda nggak yakin, nanti apa yang keluar kata-katanya itu beda. Entah itu apa. Kalau Bunda yakin ya, entah itu kalimat yang keluar itu bisa menumbuhkan keyakinan kepada si calon mitra.
gitu. Untuk kita mengajak mereka ke DKR, kita juga harus yakin bahwa kita memberikan solusi, kita memberikan ilmu, kita memberikan informasi untuk mereka supaya mereka itu tahu ilmu DKR dan mempraktekannya dan mendapatkan manfaat dari ilmu DKR ini. Jadi kita mendapatkan database itu tujuannya jangan closing. Saya ngiklan di WA Bisnis biar dapat database, biar closing, biar dapat uang bisa melunasi amanah. Itu salah. Ya, kita ngiklan di WA Bisnis dapat database, kita ajak di DKR mindset kita ya, hati kita, niat kita atur dulu. Jangan sampai salah niat. Niat kita Bismillahirrahmanirrahim, niat berbagi informasi supaya di luaran sana yang lagi galau memikirkan amanahnya, yang lagi galau ada selisih paham dengan keluarga temannya, yang lagi galau mungkin ada sesuatu di pekerjaannya. Kita memberikan solusi ilmu DKR supaya mereka mau mempraktekkan dan mereka merasakan manfaatnya. Apa manfaatnya? Supaya hati mereka tenang, pikiran tenang. Itu dulu niatnya. Jadi Bu Ida membantu orang lain supaya mereka tidak gelisah, tidak galau dalam dalam menghadapi masalahnya. Itu dulu. Kalau mereka nanti tahu ilmu DKR dan mempraktekannya dan merasakan manfaatnya, mereka akan bahagia. Nah, mereka bahagia, mereka cerita Bu Ida, terima kasih Bu Ida, Alhamdulillah saya merasa tenang, hati saya, pikiran saya tenang, saya lebih bersyukur, saya lebih bisa menikmati hidup, keluarga saya semakin harmonis, rezeki saya semakin lancar. Itu Bu Ida akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, melebihi mendapatkan uang. Ya, jadi dengan kita membahagiakan orang lain, justru kita lebih bahagia daripada orang itu. Betul nggak? Gitu. Iya, saya udah menyampaikan itu ke saudara sudah. Alhamdulillah. Tapi iya alhamdulillah dia menerima. Mm-mm. Dia lebih tenang gitu. Mm. Terus tidak hanya ke saudara aja, ya Bun. Mungkin kalau ilmu DKR itu ke semua saudara boleh, teman boleh. Kalau bisa lebih luas, ya, ke teman online, ya. Karena apa? Di sini kita 100% online. Cobalah merambah ke online, jangan ke teman, jangan ke saudara, jangan ke orang yang kita kenal aja. Karena apa? Kita masuk ke kelas 3, kita follow up tentang bisnis. Itu orang yang pertama kali nolak kita, itu saudara kita. Ya, sampai sekarang saudara saya nggak ada, saudara saya umroh pun pakai biro lain. Nggak ada. Jadi di sini Bu Ida sudah betul mengajak saudaranya itu dijadikan pengalaman dulu ya. Dijadikan pengalaman cara follow up-nya, cara menyampaikan ke saudaranya. Nanti nggak closing pun nggak apa-apa. Ya, jadi teman-teman belajar mengelola kolam, belajar menyampaikan ilmu DKR ke teman, ke saudara boleh. Selanjutnya sudah bisa nih ya Bu Ida sudah bisa eh, sudah bisa menginformasikan, sudah bisa follow up. Setelah itu lakukan secara online. Ambil database dari online. Ya, insya Allah itu nanti closingnya lebih tinggi daripada orang yang kita kenal. Insya Allah. Gitu. Ada lagi Bu Ida? Iya. Terima kasih banyak atas Ya, semuanya. sukses selalu Bu Ya. Ida. Amin. Ya, mungkin ada lagi kesepakatan Monggo yang sampai jam lain. berapa? Kesepakatan sampai jam berapa? Mungkin ada yang sudah ngantuk-ngantuk. Kalau saya siap aja insya Allah sampai jam berapa? Jam Saya Mbak 10 Wasilah tanya Mbak lewat Wasilah 40 ya. menit. Enjih, Bun. Nah, terima kasih untuk waktunya. Ini luar biasa Mbak Wasilah. Yang terkenang-kenang sama Mbak Wasilah itu kepolosannya itu luar biasa. Dan apa yang Mbak Wasilah sampaikan tadi ini membukakan mata hati kepada semua yang hadir di sini bahwa benar-benar Armina Deli itu manjada wajada, tidak kenal dari lulusan S1, S2, S3, S blok ataupun S campur ya. Ternyata Mbak Wasilah yang hanya lulusan SMP ya, itu luar biasa ya.
Nah, itu karena tadi kuncinya disiplin sama ulet ya. Kalau memang kita sama-sama offline udah apa yang jenengan sampaikan tadi juga kita sama-sama ngalamin ya. Betul itu kadang sampai rumah jam 12, jam 1 itu udah biasa, jam 1 malam terus nyater ke orang udah pakai mobil dibawa ke seminar bayari HTM-nya ujung-ujungnya nggak closing Nggak itu juga closing. udah udah sering kali. Nah, ini pertanyaannya Mbak Wasila. Sekarang ini kan online ya, ini luar biasa online. Nah, ini kadang-kadang yang terlena oleh teman-teman itu kadang-kadang kalau belum closing itu mereka menggebu-gebu untuk closing. Tapi begitu closing, mereka tuh bingung kadang-kadang tuh ngapain sehingga mitra-mitra barunya itu enggak, istilahnya apa ya? Kurang di opening. Sehingga mereka itu bingung mitra barunya, iki aku harus ngapain aku gabung sehingga terus mereka ujung-ujungnya apa? Akhirnya pada muntaber. Pertanyaannya, ketika Mbak Wasilah mendapatkan mitra baru, apa sih yang harus dilakukan oleh leader-leader yang sudah mengclosing ini biar mereka itu betul-betul bertahan, betul-betul impian mereka itu semangat untuk mewujudkan impian dan tidak cepat muntaber sehingga bisa sukses seperti Mbak Wasilah di titik seperti sekarang. Mungkin ada Ya, kiat khusus. oke. Mengingat tadi offline ya, pulang jam 12 jam 1 ya, saya pernah alami. Pada saat itu ya, kalau jam 10 itu ya, jam 10 itu suami saya belum tanya ini di mana. Mungkin tanyanya itu jam setengah 11, jam 11 karena belum pulang. Itu baru ditanya, masih di mana gitu. Itu tanyanya itu jam segitu. Kalau sekarang online, maghrib belum pulang ditanya, pulang jam berapa. Padahal dulu offline jam 9 itu belum ditanya, jam 9 itu masih sore. Ya, Sore. jam 9 belum ditanya ya. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Yuniasih sekarang online, mitra baru. Jadi gini Bun, kalau saya itu buat grup umum Wasilah ya, itu grup umum. Di situ itu umum, isinya itu mereka yang baru, mereka yang lama, mereka yang nggak jalan, mereka yang mereka yang tidak RO, yang hanya mau mengikuti kajian saja di situ. Karena apa? Saya pernah mengeluarkan orang yang nggak jalan marah-marah. Tak keluarkan marah-marah. Akhirnya ya udah grup itu grup umum di situ lah. Terus akhirnya saya buat grup khusus. Pertama, maaf ya, suaranya saya tutup. Pertama ya, saya buat grup yang namanya tim sukses. Di grup itu khusus mereka yang aktif. Di situ yang tidak RO nggak boleh masuk. Yang kedua, saya buat grup calon peraih reward atau grup kandidat reward. Selanjutnya, saya buat grup mitra baru. Saya buat grup ini pembinaan mitra baru. Di situ hanya beberapa orang saja. Di situ saya ajak teman-teman yang sudah bisa, saya ajak untuk membina mitra baru. Untuk mitra baru ini, pertama ya, kita adakan Zoom. Pertama kita ajak dulu menulis impiannya apa. Bikin dream book-nya. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Setelah menulis buku impian kita action. Actionnya gimana? Kita hadir dan menghadirkan. Atau kita belajar dulu di kuliah pagi dan sore. Ya, saya komando di grup ini pembinaan mitra baru. Di situ hanya beberapa orang saja. Teman-teman, tolong mitra barunya nanti diarahkan begini. Mereka yang punya mitra baru diarahkan mereka, gitu ya. Terus kita adakan Zoom-nya itu beda-beda. Zoom mitra baru sendiri, Zoom kandidat reward sendiri, Zoom silaturahmi, tim wasilah sendiri. Itu ya. Kalau Zoom tim wasilah itu kita bahas apapun, boleh apapun itu. Kalau Zoom mitra baru kita itu tadi ya bikin dream book, terus diajari cara buka ID, kita belajar, setelah itu ya kita belajar sama-sama tentang iklan di WA Bisnis atau yang lainnya gitu. Jadi kita bedakan apa antar Zoom antara mitra baru dengan mitra yang sudah lama gitu.
Terima kasih Mbak Wasilah. Mungkin ada apa ya untuk yang khusus yang mitra baru ya, khusus yang mitra baru itu mungkin ada untuk Zoom-nya itu 1 minggunya untuk Mbak Wasilah berapa kali itu? Khusus yang untuk mitra Kalau baru. untuk mitra baru, Zoom-nya eh, 1 minggu sekali sih Bun, jangan terlalu jangan terlalu sering sih ya. Iya. 1 minggu sekali karena apa? Nanti baru dapat ilmunya banyak. Nanti hei. Jadi So- mitra baru itu apa diberikan ilmunya itu sedikit-sedikit dulu biar mereka tidak pusing. Karena apa? Pernah mitra baru ikut ya apa ikut Zoom itu mendapatkan hanya ilmu sebagian aja itu sudah pusing keluar dari Zoom. Terus WA ke leadernya, Bun aku pusing. Nah, jadi kita untuk mitra baru itu jangan banyak-banyak memberikan arahannya. Pertama, arahannya ini dikerjakan dulu. Kalau bisa laporan ke leadernya, PR-nya tadi sudah dikerjakan apa belum? Contoh, bikin buku impiannya, difoto, dikirimkan ke pendampingnya. Ya, kalau kalau saya pernah sih nanti dibuat atau difoto. Kalau tidak begitu, misalkan Zoom-nya mitra baru kan sedikit nih orangnya, saya tunjuk satu persatu. Yuk impiannya apa dibacakan, kita aminkan sama-sama. Terus misalkan si A impiannya apa dibacakan, si B impiannya apa dibacakan. Jadi mereka ini punya impian masing-masing. Nah, setelah itu kita breakdown, kita pilah-pilah impian jangka pendek, menengah, jangka panjang. Terus setelah itu kita breakdown. Nah, setelah itu materi berikutnya bagaimana cara mewujudkan impian itu dengan cara buminya, menjalankan Armina Daily-nya seperti ini. Dan itu tidak sekaligus bertahap. Kalau nanti itu kita lawan bertahap pusing. Ya, pertama itu dulu impiannya apa. Mungkin ada yang hadir sekitar 20 orang. 20 orang ditanya satu persatu impiannya apa itu barangkali sudah 1 jam. Ya, kadang lebih gitu. Terus kita memberikan contoh impian kepada teman-teman itu kalau bisa impiannya jangan untuk diri sendiri. Ya, kalau bisa itu meluas. Contoh, ingin lunas amanah berarti itu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kan? Untuk keluarga. Ya. Terus bisa umroh bersama keluarga kan untuk keluarga. Ya, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa membantu orang yang membutuhkan. Ya, intinya kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kalau tujuannya untuk diri sendiri itu nanti hasilnya kecil. Kalau impian kita luas, insya Allah hasilnya juga luas. Jadi impiannya kita dampingi juga. Oh, impiannya itu kurang tepat. Kalau bisa impiannya ditambah ini. Nah, baru nanti ke bawahnya beli mobil, beli rumah, boleh. Terus impiannya nulisnya jangan sedikit. Kalau bisa banyak, nggak apa-apa. Nah, impian itu kalau bisa ditulis di 2 kertas. Ditempel di dinding, iya di kertas. Di dinding itu bisa di kamar kita, di tempat sholat kita, di tempat yang sering kita lihat. Kenapa? Kalau di kamar itu sebelum tidur, bangun tidur itu yang kita lihat. Oh, gambar Baitullah, oh gambar mobil, itu yang kita lihat. Mau tidur itu yang kita lihat, bangun tidur itu yang kita lihat. Terus di buku ya, suatu ketika kita lagi tidak mengerjakan sesuatu, kita lagi down, kita lagi ini, kita buka buku kerja kita. Oh iya, impian saya ini belum terwujud. Kenapa saya harus berhenti? Impian saya belum terwujud. Saya harus semangat menjalankan Armina Daily gitu. Terus ini ya, jangan kita mengikuti pepatahnya wong Jawa. Nek nek mimpi ojo dhuwur-dhuwur nek jeblok loro. Itu peribahasa yang kurang Ya. tepat. Ya, peribahasa yang tepat adalah bermimpilah setinggi langit jika kau jatuh masih di antara bintang-bintang. Contoh ingin haji. Ya, belum kecapai ternyata Allah mengabulkannya umroh. Ya kan? Daripada tidak punya impian ke Baitullah, nggak akan terjadi sama sekali. Teman-teman pengen punya mobil Pajero. Ternyata Allah mengabulkannya R3. Kan tetap dapat mobil, ya kan? Hmm. Nah, jadi mimpi itu sangat penting.
dan mimpi itu gratis, tidak bayar. Jadi nulisnya banyak, nggak apa-apa. Ingin jadi daily tahun ini. Terus yang jelas ya ingin umrohnya tahun ini bersama siapa. Suatu ketika coba tulisan itu nanti dilihat 3 tahun lagi. Coba lihat mana yang Allah kabulkan. Pasti ada yang dikabulkan. Sampai sekarang tulisan saya di tahun 2021 yang saya buat, saya tempel di lemari. Ternyata di situ ada yang Allah kabulkan. Ya, Masya Allah luar biasa sekali. Jadi teman-teman untuk dream book ini ya sangat luar biasa sekali. Jadi jangan hanya diangan-angan. Memori manusia terbatas ya, ada lupa ya. Jadi teman-teman ditulis itu penting gitu, Bu Yuni. Terima kasih Mbak Wasila, luar biasa. Memang apa yang panjenengan sampaikan itu betul-betul lah. Saya juga seperti itu. Kalau saya hanya mengandalkan gaji sebagai seorang PNS ya, mungkin bisa lah umroh, tapi satu kali pun itu perjuangan. Tapi untuk mimpi mengumrohkan itu kayaknya jauh banget. Tapi ketika ditulis, ini benar-benar kenyataan bisa mengumrohkan tidak hanya satu orang, dan itu yang luar biasanya di situ ketika mau ditulis, dan itu luar biasa. Dan sama Mbak Wasilah juga, saya juga seperti itu. Tulisan-tulisan saya waktu membuat resolusi yang dulu-dulu itu masih ada, dan yang sudah terrealisasi itu saling cari, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ternyata itu memang banyak yang sudah terrealisasi dari impian-impian kita. Nah, ini buat teman-teman juga yang mungkin masih itu tadi mengatakan pepatah lah, mimpi gak usah dur-dur nek tiba ndak. Oh, mimpi kok jatuh pun kan juga gak terasa mimpi ya, tapi seperti tadi bermimpilah setinggi langit jika jatuh masih di antara bintang-bintang. Terima kasih Mbak Wasila, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya, dan intinya memang di Armena Daily ini manjada wajada, siapa yang benar-benar fokus, serius, sungguh-sungguh, itu yang sukses. Dan Mbak Wasila ini sudah membuktikan kepada semuanya, bukan mereka yang bergabung lebih lama, bukan mereka yang pendidikannya tinggi, tapi semua itu semua tertepis dengan kenyataan lahirnya Mbak Wasila jadi peraih reward yang mengalahkan dari sekian uh, yang orang-orang yang lama ya, yang mungkin udah pada muntaber gitu. Terima kasih Mbak Wasila, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat teman-teman semua. Ya, sama-sama Bu Yuni, sukses selalu. Amin. Ya. Satu pertanyaan lagi, monggo silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Ayo, monggo silahkan. Gak usah malu. Mbak Wasila Keanteng nggak rene apa-apa suara kok. nih. Ayo, nggak usah tegang-tegang kok ngopo ini tegang semua ini. Nggak Yo, apa-apa. monggo, Saya nyantai Ya, pindah mau sandi. tanya. Saya pindah Bu sandi. Endang, Nggih. nggih, ya, monggo silahkan. silahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Mbak Wasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Mbak Wasila. Saya mendengarkan tadi Mbak Wasila satu hari dapat closingan 12, dapat closingan 15. Terus saya ingin bertanya, itu bagaimana cara follow up-nya sehingga banyak closingan seperti itu. Sedangkan saya sendiri itu ya mengelola kolam ya banyak yang, tapi seperti tadi tidak ada yang closing atau belum ada yang closing. Mau closing itu masih Nggak gimana, jadi katanya belum punya modal, tidak modal. jadi. Itulah. Untuk itu saya minta tip-tipnya bagaimana kok bisa mencapai closingan yang begitu besarnya. Iya. Mohon penjelasannya. Ya, mungkin ini ya, Bun. Mohon maaf, suaranya ada yang ya. Ini ya Bunda ya. Untuk closing tadi bukan satu hari, tapi 2 kolam ya. 2 kolam itu saya closing 12. Terus kolam ketiga itu isinya cuma 15 orang, itu closing 3. Ya. Jadi pada waktu itu untuk follow up-nya, pada waktu memegang kolam pun saya pernah kelendran melakukan pekerjaan rumah. Ya, kelendran istilahnya tidak nyuci, tidak sempet nyapu, tidak sempet ya pada waktu itu awal mulanya online gitu ya.
pada waktu kolam baru nih ya, kita kan ngisi materi. Setelah itu ngisi materi kita kenalan satu persatu. Dari kenalan itu pun mereka ada yang langsung curhat gitu ya, tanya, ya kita ladeni mereka. Terus setelah itu setelah perkenalan ya kita ajak ke DKR. Setelah DKR 1 itu banyak yang cerita juga. Kita dengarkan, kita menjadi pendengar yang baik dari mereka yang curhat itu. Nah, dari mereka curhat kita arahkan untuk mempraktekkan ilmu DKR-nya. Kita dampingi dalam mempraktekkan ilmu DKR-nya. Kita jalin kedekatan istilahnya SKSD lah ya, sok kenal sok dekat gitu ya. Kita jalin kedekatan dengan mereka ya. Eh, jadi percakapan kita itu tidak hanya tentang DKR dan tentang bisnis saja. Kita percakapannya mungkin tanya, anaknya berapa bun, kelas berapa, lagi masa apa, mungkin statusnya jalan-jalan. Jalan-jalan di mana bunda, tempatnya indah banget. Mungkin statusnya makan atau masakan apa. Wah enak banget, bagi resepnya dong. Nah dari situ orang yang kita komeni statusnya itu bahagia. Ya kan? Seneng dikomeni statusnya apapun komennya gitu. Nah, terus setelah itu kita follow up dari kelas 1, kelas 2. Usahakan yang kita follow up itu mengeluarkan testimoninya. Kalau mereka belum keluar testimoninya, berarti belum mengikuti DKR sepenuhnya. Mohon izin, kan pertama nih, salam, sapa, doa, apresiasi ya. Nah, setelah itu ditanya, izin Bunda sudah mengikuti DKR-nya sampai selesai gitu ya. Sudah jawabannya singkat ya sudah. Boleh sharing Bun apa yang didapat dari DKR semalam contoh. Nah, mungkin jawabannya ilmunya bagus, ilmunya keren. Itu tidak cukup. Itu jawaban yang umum, jawaban yang singkat. Itu tidak cukup. Ya, kita gali pertanyaan terus sampai orang itu tidak bisa menjawab kalau orang itu tidak mengikuti sepenuhnya. Tapi kalau orang itu mengikuti sampai akhir, pasti dia akan mengeluarkan testimoninya. Itu pasti. Jadi pada saat kita follow up, kita sering ini ya, kita perbanyak memberikan pertanyaan kepada si calon mitra. Ya, usahakan di dalam percakapan kita itu kita akhiri dengan contoh. Kan salam sapa doa nih. Nah, terus mereka menjawab amin. Kita tanya, ya, kita kita memberi pertanyaan, mereka jawab. Kita beri pertanyaan lagi. Jadi sampai kalau orang itu nanti nggak klik, sampai orang itu giris sama kita, ya nggak apa-apa. Ya itulah cara pendekatan kita kepada si calon mitra. Nah, dari follow up kelas 1, follow up kelas 2, usahakan sampai testimoni, selanjutnya kita follow up kelas 3. Kita jelaskan tentang apa bisnis yang dijalankan Pak Harun. Bagaimana kira-kira Bun, ada yang belum paham, kira-kira ada yang ditanyakan. Nah, dari situ pertanyaannya apa? Kalau kita belum bisa jawab, screenshot kirim ke pendampingnya biar dijawab oleh leadernya. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaannya, Bu Endang? Dibuka dulu Mic-nya mic-nya. dibuka. Ya, kalau Juli kita japri itu pakai WA atau telepon atau mungkin pakai suara. Lah ini yang Tergantung. Ya, tergantung calon mitra yang kita kelola, kolam yang kita kelola. Kalau calon mitranya banyak, ya kalau di Japri itu kita kelamaan ya. Karena di waktu perkenalan ya, itu kalau bisa kita pakai siaran baru untuk salam sapa doanya. Pakai ya. siaran baru jeret. Nah, setelah itu mereka ada yang jawab 1, 2, itu yang kita beri pertanyaan terlebih dahulu. Itu yang kita fokuskan terlebih dahulu. Nah, setelah itu ternyata mereka jawab-jawab semuanya. Nah, dari situ boleh kita pakai pesan suara. Mungkin ada yang misalkan ada pertanyaan yang eh, kelamaan kita ini kita telepon nggak apa-apa, Jawabannya izin. banyak. Izin Bun, boleh saya telepon gitu. Kan ada nih pertanyaan,
Armada Daily, bagaimana cara gabungnya atau cara menjalankannya? Apakah ini MLM dan sebagainya? Pertanyaannya banyak. Izin boleh saya telepon seperti itu. Ya, atau itu tadi ya pakai pesan suara. Sekliknya hati kita. Usahakan kalau kita sedang follow up, usahakan hati kita bahagia. Jangan sampai kita kemerungsung kita follow up. Lebih baik follow up-nya ditunda dulu, HP-nya ditutup, kita istirahat dulu. Jangan sampai ya kemerungsung ya, mungkin marah-marah sama anaknya atau lagi ada sesuatu yang tidak enak sama pasangan atau tetangganya, jangan sampai. Usahakan kita bahagia dulu. Mungkin pada saat kita marah, kita ambil wudhu, kita lakukan relaksasi pernafasan, ambil nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut sampai 7 kali sampai betul-betul rileks. Lakukan terapi ikhlas, usahakan bahagia, baru kita melakukan follow up. Ya, jangan sampai karena itu nanti energinya akan nyampe. Ya, marah-marah follow up, yes, enggak. Jangankan kok diterima, ya, apa closing pun tidak gitu. Ya, terima kasih Mbak Wasilah. Mungkin dengan Yes. ilmu dari Mbak Wasilah ini saya bisa lebih belajar lagi, lebih fokus lagi sehingga dapat seperti Mbak Wasilah yang banyak menerima closingan. Mohon doanya. Soalnya ini Amin. untuk eksekutif 1 tuh tinggal sedikit Mbak sebenarnya. Kurang Kata Bu berapa, Ana Bun? itu 11 juta Mbak. 11 juta mah 2 orang paket Iya, spesial kelar. Bunda Ana juga begitu. Amin. Bu Endang itu 1 hari sudah clear itu. Nggak usah dibagi-bagi, nggak usah menunggu besok-besok lah. Untuk itu saya ingin ilmunya dari Mbak Wasilah itu tadi loh. Cara Nah, follow up-nya kok bisa bagus untuk seperti itu. untuk mindset dalam follow up. Nggak suka ya. Pada saat kita follow up, itu mindset kita juga harus diatur ya. Mindset kita itu closing paket spesial. Kapan itu? Nah, bentar. Ya, nah, pada saat kita follow up ya, mindset kita itu closingnya paket spesial. Jangan sampai kita menawarkan dari yang terkecil paketnya jutawan. Nah, ya, jangan sampai kita tawarkan ke yang terbesar dulu. Misalkan nih calon mitra kita itu amanahnya banyak, terus lagi dikejar-kejar debt collector, lagi ini itu, terus kita terbawa nih, kita kasihan. Nanti kalau tak tawarkan paket spesial bisa nggak ya? Jangan berpikir seperti itu ya. Usahakan kita menawarkan dari paket yang terbesar dulu, usahakan kita jelaskan kelebihannya apa, baru kalau belum ada kita ke bawahnya, mentok-mentok lah paket jutawan. Jadi mindset kita, oh ini closing spesial gitu. Kalau mindset kita kasihan ini paket spesial banyak nanti uangnya, nah itu jangan. Ya, kadang memang seperti itu Mbak. Soalnya sudah cerita kalau punya hutang banyak. Memang Bunda Nah, Yuni menganjurkannya juga seperti itu. Pokoknya yang tinggi mm-mm. dulu. Jangan Iya, kasihan, memang ya harus seperti itu. Nah, tapi iya, kadang namanya manusia itu kan. Kadang kalau sudah diceritani seperti ini, ya itu tadi ya mungkin saya terbawa, terlalu baper, ya baper terlalu Bunda Endang. terlalu meresapi Mm-mm. keluhan mereka. Jadi mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Wasila. Mungkin nanti saya akan bisa lebih baik lagi dan semoga ilmunya ini dapat berkah untuk kami semuanya. Besok Terima closing kasih. 7 juta Amin. 2 orang kelar. Amin, Kelar. amin Bunda Yuni. Amin, 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 ya Amin, Rabbal amin. Alamin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, waktu saya kembalikan lagi kepada Bu Sandi. Monggo, Nggih. Bunda. Ya, terima kasih Bu Endang nggih untuk pertanyaannya bisa mewakili teman-teman semua nggih. Bagaimana cara follow up-nya, mindset-nya kita harus dibenerin terlebih dahulu agar closingan kita nanti bisa paket spesial semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Mbak Wasilah, mungkin ada 1 kata 2 kata yang akan disampaikan kepada teman-teman
sebelum panjenengan pamitan? Silakan, Mbak. Ya, eh Bapak Ibu semuanya, di ini ya sudah waktu penghujung acara. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini selalu diberi kesehatan, umur panjang yang barokah, rezeki Amin. yang banyak berkah. Dan Bapak Ibu Amin. semuanya sukses di Armada Daily, bisa umroh mengumrohkan, haji Amin. menghajikan, bisa bebas Amin. finansial, bisa membantu banyak umat, dan bisa menjadi peraih reward di Armada Daily, dan nanti Amin. bisa silaturahmi offline di Mekah dan Madinah. Amin, amin ya Amin. Robbal Amin Alamin. ya Rabbal Ya, Alamin. Bapak Ibu semuanya, untuk sukses di Armada Daily ini perlu proses, ya, tidak protes. Apapun yang disampaikan leadernya, lakukan dulu, jangan protes dulu. Ini kan nggak begini gitu ya. Terus teman-teman, untuk sukses di Armada Daily itu ya, bertahanlah. Siapa yang bertahan lebih lama, dia yang sukses. Siapa yang berhenti terlalu cepat, dia yang gagal. Jadi Bapak Ibu istiqomahlah. Istiqomah itu memang berat. Yang mudah itu istirahat. Ya, mungkin itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Oke. kasih Mbak Wasilah. Terima kasih Mbak Wasila Jadi amal Sama-sama. jariah. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah panjenengan dan keluarga, dan saya doakan Amin. Mbak Wasila bisa babat habis untuk rewardnya di periode Amin ya ini. Allah. Sukses Amin. bersama timnya. Nggih. Amin Dan ya Allah. mudah-mudahan kita juga energinya Mbak Wasila, nggih, ibarat kata bisa ngecas semangat kita, nggih, untuk Amin. lebih semangat lagi dalam mengelola kolam, follow up-nya, nggih. Terima kasih sekali lagi Mbak Wasila Ya, sama-sama. untuk kesediaannya. Nggih, barangkali kalau lain waktu Mbak Wasila ada waktu luang, bolehlah kita nanti mengundang Mbak Wasila. Nggih, jangan bosan-bosan nggih Mbak Wasila, Insya Allah. nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sharing-sharing kita di malam hari ini bermanfaat, eh, lebih semangat lagi dalam mengelola kolamnya, optimalkan segala caranya agar kita itu bisa meraih kesuksesan di Arminada ini. Nggih, mari kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah ya Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbil Alamin. Mohon maaf lahir Saya tidak batin. Zoom ya dengan tim saya. Biasanya jam segini habis DKR saya juga Zoom dengan tim saya. Ini kosong. Ini kosongnya apa karena saya minta atau gimana, Mbak? eh Kalau kemarin malam itu Zoom-nya kan ada share dari timnya Bu Yatmi. Jadi kadang saya Zoom sendiri, kadang gabungan gitu. Terus biasanya kalau saya ada perlu gini itu ada yang mewakili peraih reward. Kebetulan kayaknya ada acara kayaknya. Apa ada hajatan di saudaranya mungkin gitu. Ya, insya Allah Oh, semoga ini membawa manfaat untuk kita semuanya ya. Amin, amin. Eh, Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Amin. Sukses selalu untuk semuanya. Amin. Amin, Amin. 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 yuk Terima kasih kita Mbak. foto bersama nggih sambil mengucapkan salam. Ya, salam Baitullah. Allahu Allah Akbar. Akbar. Salam miliarder. Sukses, Sukses, sehat, sehat, kaya 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 berkah. 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 Allahu Allahu Akbar. Akbar. Salam Arminada ini. Manjada, Manjada, wajada, wajada, sukses. sukses. Oke, terima kasih. Ya, silakan operator bisa ditutup. Rohmi nih. Keluar sendiri-sendiri. Ini keluar sendiri-sendiri aja. Rohmi ini mungkin gangguan. Ya, silakan.